acara dengan tema sustainable investing. Jadi hari ini kita bahas tentang green financing, tentang ESG ya. Nah, untuk itu saya sudah minta ahlinya nih 2 orang, Naila sama Pak Yudi ya. Saya beruntung sekali mereka bersedia hadir di sini untuk sharing. Nah, saya bacain dulu ya CV-nya Naila. Naila ini dulu saya pertama kenal waktu masih kerja di Bloomberg ya, Naya. Mulai kapan nih kamu kerja di Bloomberg? Dari tahun 99 ya sampai tahun 2010. Jadi sudah menulis berbagai macam berita. Kalau teman-teman tahun-tahun itu melihat berita-berita di Bloomberg itu banyak Naila yang tulis ya. Nah, setelah itu dari Bloomberg pindah ke Manulife Asset Management ya. Dari 2010 itu menjadi kredit fixed income analyst ya dengan posisi sebagai assistant vice president. Terus udah gitu di Syariah Investment Unit sampai dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, Naila ini juga seorang CFA dan juga ahli syariah pasar modal. Nah, kemarin ini Naila ini sempat ngambil sertifikasi untuk ESG gitu. Rencananya sih sebenarnya waktu itu lulusnya sudah lulus bulan ini ya, Noya. Ternyata ditunda ujiannya. Oke, tapi sudah ujian, tinggal tunggu sertifikasi aja. Nah, yang kedua, Pak Yudi ini juga dulu rekan kerja Naila waktu di Bloomberg. Nah, sekarang ini beliau sebagai Presiden Direktur di PT EBA Aset Indonesia, FBA Indonesia ya, itu beliau banyak bergelut di dalam green financing. Banyak menjadi konsultan juga financial advisor di beberapa perusahaan seperti di Super Energy, Sky Energy, OIKA. Itu OIKA tuh tadi saya dengar Pak Yudi sempat cerita tentang motor listrik ya. Jadi berarti kerjasama dengan Gojek gitu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Noya dulu ya. Masih mute, Noy? Oh ya, sebentar. Saya ini oke. Nah, tadi. Kelihatan nggak? Sudah aku jadiin co-host kan? Udah. Ya, udah kelihatan belum screen-nya? Udah kelihatan. Udah ya. Selamat sore, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrol, saya bilang, saya nggak mau ya ngasih outlook gitu. Karena hari Minggu nggak mau pusing-pusing gitu. Terus pikir waktu itu bisa bilang, gimana kalau ngomong sustainability gitu. Ya udah deh, berhubung baru selesai ujian, boleh, masih agak-agak ingat gitu ya. Ini kita juga semua masih belajar karena topiknya kan evolving ya masih ya. Pertama disclaimer, karena ini hari Minggu, jadi presentation berikutnya cuman buat education purposes saja, ngobrol-ngobrol aja, bukan buat distribution. Kalau quote tolong bilang saya dulu karena saya kalau nggak harus ngomong ke kantor. Maaf ya agak ribet. Terima kasih. Sebelum mulai ke pembahasan, mungkin saya akan ngomongin beberapa hal yang sering muncul kalau kita baca laporan berkelanjutan gitu dari perusahaan-perusahaan yang listed di Indonesia atau fund fact sheet gitu. Kalau misalnya kita invest di di fund-fund tertentu yang dia mandatnya ESG gitu. Yang pertama tuh yang sering disebut tuh Paris Agreement gitu. Paris Agreement itu sebenarnya apaan sih gitu. Paris Agreement itu adalah konferensi ke-21 tahun 2015. Jadi by end Juli 2021 ada 191 negara yang meratifikasi. Tujuan utamanya adalah gimana cara untuk menjaga supaya kenaikan global temperature itu below 2 degrees Celsius dengan tujuan di bawah 1,5. Karena kalau di atas itu mungkin biodiversity-nya akan lebih
lebih banyak yang rusak lah gitu. Nah, beda dengan Kyoto Protocol yang lebih mengikat. Kalau misalnya di Paris Agreement ini tiap negara tuh diminta untuk ya udah kontribusinya apa gitu. Masing-masing negara yang nge-set sendiri, makanya disebut NDC, Nationally Determined Contribution. Jadi kayak negosiasi sendiri gitu. Tapi berhubung mungkin karena banyak negara yang menentukan sendiri, justru ini kayaknya lebih berhasil dibanding yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang berikutnya yang ini bakalan sering keluar di semua laporan berkelanjutan ya kalau kita buka gitu RKAB itu Sustainable Development Goals itu apa sih gitu. Ini 2015 diadopt sama United Nations General Assembly untuk goals itu sebenarnya di 2030. Jadi tidak ada poverty, zero hunger gitu. Nanti ini saya masukin di primer karena kalau misalnya nanti kita baca laporan berkelanjutan tuh ada tuh nanti ini dia sasarinnya di SDG goal yang mana gitu. Kalau misalnya dia nerbitin sustainable bonds, sustainable sukuk, green sukuk gitu, green bonds, dia sebenarnya sasarannya dia akan masuk ke area di SDG yang mana gitu. Jadi ini kenapa saya masukin di primer. Terus pertanyaannya, emang sustainable finance itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mudahnya dia itu gimana caranya industri finance itu taking into account environmental, lingkungan, social, dan governance. Jadi kalau sebelumnya kita selalu ngomongin profit, kayak gitu ya. Sekarang ngomongnya triple bottom, triple P gitu. Jadi profit, people, dan planet. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang kalau gampang diingat, saya lebih gampang ingatnya 3P dibanding ESG. Gitu. Nah, sekarang ke sustainable investing. Ini masih evolving. Saya juga masih terus belajar dari mulai adopting beberapa tahun yang lalu gitu ya. Mulai ini jadi sekarang kenapa why do we care? Jadi waktu pas kemarin tiap tahun ini World Economic Forum tuh bikin survei global risk. Dia bertanya ke para pemimpin perusahaan gitu di seluruh dunia, sebenarnya resiko-resiko apa yang bikin mereka tuh worry gitu. Ternyata banyak sekali resikonya ini adalah yang ada hubungan dengan environmental. Yang paling ini resiko dalam 10 tahun ke depan dianggapnya ya, resiko terbesar within the next 10 years gitu. Extreme weather, karena extreme weather tuh jatuhnya bisa macam-macam kan, kalau dia tambah banyak hurricane gitu misalnya, terus itu hubungan dengan climate action failure, terus human environmental damage, infectious disease kayak kita lihat sekarang. Dulu orang mungkin mikirnya, kalau misalnya penyakit tuh kayak nggak penting-penting amat buat dipikirin, tapi ternyata enggak kan gitu, satu dunia berhenti gitu. Jadi ini yang dianggap top risk oleh para pemimpin perusahaan, dan impact terbesar itu financially dan disruption in production supply chain gitu. Yang paling besar ternyata yang pertama infectious disease, ya mungkin karena surveinya diadakan pas lagi COVID ya. Climate action failure, karena kalau misalnya rising sea level bisa jadi beberapa negara mungkin wipe out gitu. Kayak di Indonesia juga mungkin beberapa islands kita mungkin bisa hilang gitu. Jadi impact terbesar ternyata dari banyak itu ada di 3 dari 5 pertama itu hubungannya dengan environmental. Nah, kalau melihat setelah dari mulai 95 gitu, udah mulai pada sustainable investment, bisa jadi ESG corporation ada yang advokasi aja, ya. Tapi overall dari tahun 95 ke 2020 itu naiknya itu hampir 30 kali lipat. Dan itu kan beats any other types of tema gitu ya kalau investment. Jadi
dari 639 ke 17 triliun, itu kan naiknya. Even dalam 2018 ke 2020 aja naiknya 40%. Nah, yang kita udah ngomong tadi, sustainable finance itu incorporating ESG. Kalau ESG itu mengukur bagaimana perusahaan perform terhadap environment-nya. Misalnya yang liatin carbon footprint. Kalau misalnya dia manufacturing gitu, misalnya bagaimana cara dia, kita bisa baca tuh di bukunya ya, kalau enggak ya nanya sama company-nya, gimana cara dia waste management, segimana efisiensinya, inputnya pakai apa namanya, pakai fossil fuel-nya gimana gitu. Nah kalau misalnya dia lending banks gitu, misalnya berapa persen Mbak yang masuk ke agriculture, dan agriculture-nya jenisnya apa aja, mana yang ke mining, apa yang coal, apa yang bukan coal, mana yang masuk ke coal-fired power plant kayak gitu-gitu, mana yang masih di fossil fuel ya, saya nggak mau bilang coal doang sih terkesan, fossil fuel, mana yang udah renewable energy, nah itu masuk ke environment. Kalau social itu mengukur relationship ke employees, misalnya human rights, child labor, women empowerment. Jadi kayak misalnya company-nya gimana sih kalau orang lihat dia, is it a good company buat to work for gitu. Itu it's a good score di ESG gitu. Kalau misalnya kalau produknya sendiri kan ada dua sisi ya, how the company operate, dan ada juga what is the product that it sells gitu. Jadi itu kita assess dua-duanya. Yang operate itu termasuk input ya. Nah, kalau governance kita lihat leadership-nya. Kita lihat governance-nya, dia punya policy yang bagus apa enggak, dia sering nggak sih ada masalah korupsi, masalah bribery gitu. Terus shareholdersnya sendiri itu ada protection nggak gitu kan. Kadang-kadang ada, misalnya kalau kita invest company tiba-tiba semua boardnya tuh family members gitu misalnya, kan agak-agak mikir ya gitu. Ini jangan-jangan nanti kita sebagai minority shareholders di disadvantage. Jadi itu yang secara garis besar itu. Nah, kalau ngomongin fund, ini saya tahu mungkin ada dua ya. Kalau misalnya kita as a investment companies itu sebenarnya ada yang disebut namanya UN Principle for Responsible Investment atau PRI. Ini sekarang sih udah 2.700 kan, company saya juga termasuk signatories, leaders of the global. Nah, prinsipnya sebenarnya 6. Yang pertama itu kalau analisis dalam incorporate ESG dalam analisis, yang kedua tuh bikin policy dalam practices, policy, product policy kayak gitu-gitu. Terus disclosure ESG, kalau misalnya suka dengar analis meeting sama analis luar, itu biasa suka ada tuh pertanyaan ESG gitu, karena mereka juga harus nanya, dan itu scoring buat ESG engagement-nya gitu. Yang keempat, kelima, keenam berikutnya promotion dan reporting. Ada annual report sama seperti bank-bank yang ada laporan berkelanjutan tiap tahun. Kalau company in financial industry ada juga yang namanya report PRI. Nah, balik ke considering ESG issues. Kalau integration, kita ada punya policy gitu. Company yang tadi signatories ke PRI itu biasanya dia punya policy untuk integrate ESG. Nah, screening. Nah, kalau screening itu dari mulai kitanya screening mana yang mau, tergantung mandat ya. Mandatnya gimana? Mandat tiap fund bisa beda-beda. Tiap investor kan appetite-nya bisa beda-beda secara pribadi maupun secara institusi gitu ya. Ada yang saya nggak, nanti ada pathway saya cerita di belakang. Nah, kalau tematik
Ini ya di combine attractive risk return, itu bisa bikin tematik fund. Kalau yang ini yang tadi yang prinsipal kedua buat fund management adalah actively seeking improved ESG di company yang diinvest. Nah, sekarang sebenarnya kenapa sih gitu? Karena emang ada demand dan emang secara fund companies lebih ingin untuk incorporate ESG. Tapi kalau lihat demand sendiri, memang ada kenaikan, terutama di millennials. Saya sayangnya nggak bisa nemuin survei terbaru sih, tapi kalau survei di 2017 itu across the generations itu ada peningkatan consideration, bukan berarti mereka udah apply ya, cuman ada consideration, orang jadi lihat, oh gue kayaknya udah harus mulai incorporate ESG. Ada juga yang kalau yang millennials malah biasanya lebih hard lagi, kayak saya maunya di ESG funds gitu, kayak gitu. Jadi kayak ada yang kayak women's funds kayak segala macam. Nah itu jadi impact investment itu demand-nya tambah lama tambah kencang. Ini berbagai macam ya, nggak cuma stok, nggak cuma fixed income, mereka bisa naruh di microfinance kayak gitu-gitu. Jadi basically across the board itu all generations itu melihat bahwa ada tren kenaikan interest terhadap investment, impact investment across the generations. Nah, sekarang tadi kita ngomongin soal, oke, kalau misalnya saya jadi investor, gimana consideration-nya gitu. Nah, consideration untuk ESG itu misalnya kayak environmental dulu ya. Ada physical risk, ada transition risk. Ada juga sebenarnya liability risk, kalau reputation apa segala macam. Nah, kalau physical risk itu, kalau misalnya lihat kita invest, kita mikir juga gitu. Ini dia ada risiko apa ya kalau gue investasi di sini gitu. Environmental side-nya apa? Apakah nih company misalnya dia dalam berapa, again tergantung mandat, tergantung time horizon investment kita ya. Terus misalnya kalau misalnya ada dalam beberapa 10 tahun ke depan misalnya rising sea level, itu supply chain-nya ini dia gimana going concern-nya. Terus kalau ada climate change, ada environmental effect, itu supply chain-nya bakalan terpengaruh apa enggak. Misalnya kayak hurricanes kayak gitu. Seberapa dia terpengaruh dari physical risk tadi. Nah, transition risk ini takes longer. Kalau misalnya kita invest, ini company bakalan kena ya, impact nggak ya kalau pemerintah misalnya ngeluarin insentif untuk sektor-sektor tertentu yang environmental based atau SDG based gitu, sustainability based. Dia termasuk yang beruntung apa enggak? Jadi itu yang kita assess gitu. Nah, social examples-nya misalnya labor standard, terus lack of diversity di board, itu kadang-kadang ada tuh. Ada beberapa fund yang kayak punya minimum percentage women's in board gitu misalnya. Ini tergantung mandat ya masing-masing fund. Pernah juga ada fund yang minimum misalnya lendingnya berapa persen ke women kayak gitu, berapa persen ke micro kayak gitu, itu social examples. Juga lack of ini company sering ada masalah nggak sih sama product safety-nya, sering recall nggak sih gitu. Nah itu ini social example. Jadi lihat history. Nah, governance ini yang kalau misalnya suka baca MSCI ini suka keluar nih kalau buat Indonesia, karena suka ada unequal shareholders power, misalnya shares-nya itu ada 2 seri gitu, terus
unequal voting rights gitu misalnya, itu agak detrimental to the governance. Mungkin bisa di offset sama yang lain, skornya jadi tetap bagus sih. Cuman di certain area dia bisa jadi punya skor yang nggak gitu bagus. Again ada history soal corruption, ada kasus-kasus atau enggak gitu. Inappropriate senior management compensation kayak waktu itu pernah ada di perusahaan di Inggris kalau nggak salah yang gede banget gitu, compensation-nya, dan dividennya gede banget gitu, padahal minority-nya pinginnya jangan dibagi gitu, jadi pinginnya sih di reinvest, tapi yang punya bagian dividennya gede banget gitu, jadi ya itu bisa nurunin governance scores. Nah, ini ngomong soal investment strategies. Orang ngomongnya, tapi kan beda-beda. Tadi seperti tadi saya bilang ya, mandat orang, mandat fund, tiap fund beda-beda. Tiap orang punya appetite yang berbeda-beda. Investor punya appetite yang berbeda-beda dalam menaruh uangnya, gitu, menginvestasi uangnya. Ada yang agnostik. Saya nggak apa-apa kok. Saya nggak fund ini atau saya nggak terlalu peduli gitu. Saya mau invest mana aja. Oke, tapi biasanya sekarang meskipun fundnya itu agnostik, biasanya tetap di-incorporate. Kenapa? Karena tadi ada physical risk, ada transitional risk gitu dari tiap nama yang kita invest gitu. Jadi mungkin skalanya masing-masing risikonya beda-beda. Nah, kalau misalnya avoid harm itu biasanya exclusion. Jadi kayak maksimum, misalnya maksimum berapa persen dia invest, dia lending ke coal fire power plant gitu, atau lending to coal coal plant gitu, atau berapa maksimum berapa yang dia forestry gitu. Itu kalau misalnya, atau maksimum berapa palm oil yang tidak sustainable certified. Jadi, nah kalau misalnya yang berikutnya yang one good ini, yang misalnya better practices, jadi inclusion biasanya. Jadi inclusion tuh kayak yang minimum berapa persen sustainable tadi ya, bisnis-bisnis yang SDG tadi itu. Misalnya, dia 90% atau dia 70% ke micro gitu. Itu biasanya masuk ke berikutnya gitu. Nah, kalau GetFacts ini lebih kayak nyari tahu tracking KPI segala macam. Ini kalau GetFacts ini lebih kayak MSCI kayak gitu-gitu. Kalau jadi semakin ke kanan yang explain why assess effect ini, kalau assess effect banyak yang performance-nya itu nanti saya nggak singgungnya. Kalau ada financing yang dia itu berdasarkan dia bisa ngasih impact apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya dapat ada social incentive bonds kayak gitu-gitu, nah itu masuknya ke assess effect gitu. Kalau interpret impact lebih gede lagi, nggak cuman yang KPI-nya aja, tapi lihat matrix yang lain yang bisa didesain. Nah, dari mulai yang explain why ke kanan itu lebih ke subjektif sih. Jadi lebih subjektif, tapi lebih apa ya? Lebih intens gitu, lebih intens mikirnya. Nah, kalau misalnya yang agnostik tadi, kayak misalnya fund banyak fund ESG sekarang yang menamakan diri ESG, biasanya either dia avoid harm atau want good. Jadi dia either exclude, kita nggak mau invest kalau company-nya begini gitu. Atau enggak, kita hanya invest kalau company-nya misalnya berapa persen di solar panel gitu, atau kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang beredarnya sih di sini. Kalau sebagai investor ya. Karena ini lebih objektif, bukan lebih gampang, lebih bisa trackable KPI-nya gitu. Dibanding kalau tambah sini itu agak susah nyari datanya gitu.
Kayaknya sih, nah kalau misalnya terus ada juga yang kita capek sih kalau misalnya harus cari sendiri, iya bisa juga pakai third party gitu, misalnya MSCI, Sustainalytics gitu. Tapi itu kan agak mahal juga ya. Jadi kebanyakan sih kalau fund sendiri sih biasanya sih analisnya sih yang nyari tahu ini berapa persen ada di sektor-sektor tertentu yang di highlight. Jadi ada yang restricted, ada yang non restricted gitu. Apakah dia masuk ke restricted industry? Nanti kalau dia masuk ke restricted industry berarti fund-fund yang sudah merestrik ya dia nggak bisa. Tapi fund yang agnostik tadi mungkin bisa gitu. Tapi mau dia fund ini buat yang banyak fund ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau buat investor pribadi ya satu-satu sih, dia lihat aja dia konstruknya maunya gimana, mau apa namanya investment guideline-nya maunya gimana. Jadi investment strategis atau disebutnya pathways itu tergantung mandat kita, tergantung appetite dari investor maunya kemana. Oh ya, kalau di saya kayaknya sampai sini ya. Nanti berikutnya akan dijelaskan lebih keren oleh Mas Yudi yang lebih ahli dibanding saya untuk financial products. Silakan Mas. Terima kasih Noya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih bisa gabung di sini. Ya, sebenarnya saya expert banget juga enggak ya. Jadi ini semua mengenai ESG tema ini kan baru ya 10 tahun belakangan lah baru lebih dibicarakan gitu. Sehingga ya kita semua baru sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam mengurangi disaster, climate change misalnya tadi yang kita bicarakan, hubungan dengan Paris Agreement semua, itu kan bagaimana kita bisa semuanya berpartisipasi untuk mengurangi perubahan cuaca tadi, menahan jangan sampai ada kenaikan di atas 2 derajat Celcius misalnya ya. Nah, apa aja yang bisa kita kerjakan gitu. Dari sisi investasi misalnya, dari investment, dari institusi-institusi investasi misalnya, fund managers, bagaimana mereka bisa contribute, bisa berpartisipasi dalam proses ini gitu, sehingga bisa sangat merubah investasi, merubah pelaku industri untuk bisa menahan perubahan cuaca tadi. Nah, saya bekerja sama dengan Climate Bond Initiative di London. Climate Bond Initiative di London ini adalah satu NGO yang dibentuk oleh pemerintah Inggris, dan dia salah satunya yang membuat sertifikasi untuk penerbitan green bond. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mau menerbitkan green bond itu sertifikasinya bisa melalui CBI atau Climate Bond Initiative. Kompetitor kita itu ada di Norway, itu ada CESIRO di sana. Kalau ingat pemerintah Indonesia menerbitkan green bond, green sukuk bond, ya, itu disertifikasi oleh CESIRO. Ya, tapi CESIRO itu lebih saintifik ya, dia karena kerjasama dengan universitas di Norwegia, jadi lebih saintifik aja. Nah, kalau CBI itu lebih ke investor base. Di belakang CBI itu ada klub investor, ya, ada 25 sampai 30 investor bergabung di Climate Bond Initiative sebagai komite dalam membuat sertifikasi untuk perusahaan-perusahaan yang mau menerbitkan green bond. Nah, CBI salah satu juga menjadi acuan untuk menentukan industri, misalnya industri apa yang bisa masuk kategori green tadi ya. Gitu. Kalau kita ngomong green bond,
kategori green itu industrinya apa aja. Nah, itu salah satu yang menjadi acuan dunia itu adalah taksonominya dari Climate Bond Initiative. Salah satunya misalnya industri yang paling kelihatan adalah renewable energy misalnya. Nah, itu dalam renewable energy sendiri itu kan juga banyak. Renewable itu macam-macam. Ada matahari, ada angin, ada ombak, ada ombak laut, ada geothermal, ada macam ini banyak sekali. Nah, itu juga tidak semuanya green misalnya. Contohnya misalnya biomas atau waste to energy ya. Sampah. Nah, itu untuk sampah sendiri itu nggak semuanya green karena sampahnya bisa sampah B3 misalnya, sampah yang berbahaya. Itu kita bisa harus lihat lagi. Kita bisa lihat itu semuanya di CBI website. CBI website, silakan lihat di situ nanti. Nah, itu ada namanya taksonomi. Saya nggak mau ribet-ribet dulu nih supaya ini aja ya. Jadi supaya ngerti ininya aja dulu, flow-nya aja dulu, bagaimana membuat kriteria green bond tadi, industri apa yang digunakan. Nah, tadi saya bilang salah satu yang menjadi acuan adalah Climate Bond Initiative, taksonomi untuk industri. Yang kedua biasanya selain dari renewable itu adalah building. Sekarang banyak sekali yang kita sebut green building. Nah, green building ini betul-betul memerlukan proses untuk bisa sampai ke green, yang namanya green building. Itu ada sertifikasi sendiri untuk green building. Salah satunya diterbitkan oleh Green Building Council dari Amerika, juga ada LEED juga dari Amerika. Nah, itu untuk bisa mendapatkan, kalau dia bentuknya gedung, commercial building ataupun individual rumah gitu ya, rumah tapak ataupun apartemen, semua bisa mendapatkan sertifikat green. Dia harus mendapatkan green certificate dari salah satu ini tadi, green building certificate tadi, sebelum mereka mendapatkan green bond certificate. Nah, itu ininya. Jadi yang paling umum untuk penerbitan green bond khususnya itu memang di dua sektor ini. Yang lainnya waste to energy misalnya, yaitu pengolahan sampah, pengolahan air minum, itu juga banyak. Kemudian yang lainnya adalah saving energy. Sekarang kita ada saving energy menggunakan baterai misalnya ya. Sekarang udah mulai banyak di luar negeri, ya, walaupun di Indonesia belum gitu. Nah, itu teknologi baterai ini itu juga bisa dibiayai, dan itu bentuknya kan saving energy. Dia menyimpan energi untuk digunakan pada saat malam hari. Jadi siang harinya dia menggunakan matahari atau angin gitu kan ya, tenaga angin, kipas, kincir angin ya. Kincir angin. Malam harinya dia gunakan baterai. Dan itu sekarang sudah seperti di Melbourne, Australia, kereta listriknya 100% menggunakan clean energy, 100%. Tidak menggunakan tenaga listrik dari PLN lagi ya, dari grid ya. Jadi 100% clean green energy. Nah, itu mereka menerbitkan green bond untuk pembiayaannya. Nah, itulah contoh-contohnya. Nah, jadi untuk green bond memang industrinya itu harus masuk dalam kategori green. Proceed atau dana yang didapat dari penerbitan green bond itu harus 100% digunakan untuk green project. Dia tidak bisa digunakan untuk yang lain. Gitu. Nah, sehingga tadi itu ada green audit, semacam green audit gitu ya. Kalau financial ada financial audit, ini juga ada green auditnya dalam proses tadi untuk menunjukkan penggunaan dana
dari proceed yang harus digunakan ke green project. Nah, itu diaudit. Nah, setiap tahun harus mengeluarkan report, termasuk impact report. Nah, di sini mungkin inilah yang paling diminati oleh investor. Kenapa banyak sekali yang ingin mencari atau membeli green bond? Itu karena ada impact reporting di sini. Jadi misalnya tadi saya kasih contoh aja satu, misalnya building itu ya, dia menerbitkan obligasi green bond untuk 5 tahun ke depan, ya, pembiayaan untuk membangun green building tadi ya. Nah, tenornya misalnya 5 tahun. Dalam requirement untuk si green bond tadi dari sertifikasi dari climate bond itu diwajibkan dia ya, jadi untuk 5 tahun di minimum 30%. Kalau yang menerbitkan untuk 10 tahun, tenor 10 tahun, maka dia 35%. Jadi ada increase 5% lagi untuk target tadi trajektorinya untuk penurunan karbon. Gitu. Nah, sehingga selama 5 sampai 10 tahun tadi dia harus bikin bisnis plan apa aja yang investasinya dari capex-nya atau apapun tadi untuk mereduce tadi saving energi hingga mencapai 35% di tahun ke-10. Gitu ya. Misalnya tadi di gedung itu tadi belum menggunakan lampu LED misalnya. Ya dia harus rubah mungkin semuanya jadi menggunakan LED sehingga penggunaan karbonnya bisa turun. Nah, yang kedua misalnya tadinya dia belum menggunakan renewable energy untuk energi generatornya gitu ya. Dia mungkin harus menggunakan renewable energy. Dia bangun tenaga surya di atapnya gitu ya, pakai solar panel di atas gedungnya, sehingga bisa menurunkan karbon tadi gitu ya. Kemudian menggunakan baterai dan segala macam. Nah, sehingga tadi bisnis plan itu ya, sangat benar-benar harus diperlihatkan ke investor untuk tadi bagaimana dia mencapai penurunan atau saving energi 35% dalam 10 tahun misalnya. Karena ini harus inline. Tadi kita Naila udah membicarakan mengenai Paris Agreement misalnya gitu ya. Indonesia misalnya itu sudah sign dengan sudah tanda tangan Paris Agreement, di mana sudah setuju menargetkan di 2060 misalnya itu harus zero carbon, net zero carbon pada 2060. Maka industri-industri yang ada di Indonesia itu akan menuju ke sana, begitu kan? Diharapkan menuju ke sana dan mungkin secara regulasi nanti akan dibuat regulasinya untuk bisa mendukung ini tadi target 2060. Target 2060. Nah, tadi berhubungan dengan green building tadi, dia akan mencapai 30% dalam 10 tahun. Nah, tetap dia akan harus membuat namanya zero carbon strategy yang mencapai zero pada saat 2060 itu, sesuai dengan target pemerintah di 2060 dengan zero carbon. Ya. Jadi menurut saya nantinya akan ada regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah ke semua industri yang berhubungan dengan ini tadi untuk membantu pemerintah mencapai zero carbon, target zero carbon itu, inline dengan itu ya. Nah, termasuk tadi bisnis properti misalnya, itu akan mungkin akan ada regulasi yang akan dikeluarkan seperti ini. Nah, di luar negeri ya kita nggak usah jauh-jauh mungkin, misalnya di Thailand itu listed company semua harus secara regulasi semua listed company itu harus punya yang namanya sustainable planning gitu ya untuk setiap company yang listed. Dia harus ada sustainable reporting, wajib mereka submit seluruh ini perusahaan sudah listing di Thailand. Singapura juga begitu.
Eropa udah pasti, di Paris, di London, semuanya sudah mempunyai regulasi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tadi bukan hanya perusahaan-perusahaan yang menerbitkan green bond saja misalnya, tapi semua listed company dia akan harus ke depannya mempunyai laporan yang berhubungan dengan sustainability, begitu ya. Nah, tadi berhubungan juga dengan misalnya saya mencoba ini aja ya, kasih contoh-contoh yang berhubungan dengan apa yang sudah diterangkan oleh Nela tadi, berhubungan dengan climate change misalnya. Mobil elektrik atau motor elektrik ya, electric vehicles. Di Norwegia itu sekarang udah 60% adalah yang beredar di jalan itu adalah electric car. Sehingga sisa 40% aja yang pakai konvensional fossil fuel. Nah, di 2030 rencananya sudah dilarang untuk memproduksi kendaraan bensin atau diesel. Mereka hanya bisa memproduksi mobil hybrid atau elektrik. Banyak negara akan mengeluarkan regulasi-regulasi semacam ini. Ya, Eropa termasuk Nederland, ya, Belanda, Inggris, Prancis, arahnya semua ke sana. Gitu. Nah, ini kan akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor, misalnya. Jadi, kalau mereka tidak punya rencana atau bisnis plan yang baik sehingga terkena dampak regulasi tadi, maka ya akan susah kan gitu ya, bisnisnya akan berkembang. Kita sendiri lagi coba mengembangkan motor listrik di Indonesia, bekerja sama dengan satu perusahaan di Singapura, OIK namanya. Nah, itu kita kerjasama dengan Gojek. Semua driver-driver Gojek itu rencananya akan beralih ke motor listrik. Gojek sudah berkomitmen, kalau lihat di sustainability report-nya Gojek, Gojek itu akan mengganti semua motor di 2030, motor drivernya ke motor listrik di 2030. Jadi sejalan dengan rencana pemerintah tadi, membantu pemerintah mencapai zero carbon. Nah, kalau ini terjadi, maka tadi memang bisnis-bisnis yang berhubungan dengan ini, misalnya oil and gas misalnya, itu kan menurun kan gitu ya. Artinya sebenarnya bagus buat Indonesia, sehingga import bensin ya, atau premium khususnya untuk motor itu jadi berkurang kan gitu ya, importnya. Kemudian fosil fuel penggunaannya juga jadi berkurang, karbon berkurang karena menggunakan motor listrik. Dan motor listrik ini lumayan banyak atau sangat luas di Indonesia digunakan. Nah, kalau itu semua bertransisi merubah kebiasaan yang memakai motor listrik, maka industri secara keseluruhan akan berubah, dan juga supply chain-nya termasuk tadi ya, supply untuk bahan bakar misalnya. Nah, dari beberapa contohnya tadi, saya kira sudah bisa menggambarkan kenapa green bond itu diminati, karena transparansinya satu tadi selain dari untuk financial reporting, disclosure ya, dia ada rating, ada macam-macam. Kemudian juga ada green reporting, ada impact reporting, ya, sehingga itu yang tadi transparansi itu membuat investor lebih senang untuk membeli green bond ini, dan sehingga demand-nya sangat besar sekarang di dunia. Itu yang green bond. Selebihnya ada yang namanya sekarang muncul yang lebih disebut sustainability link bond.
Jadi ngomong sustainability ya kita tematik ada yang sudah menerbitkan sustainability linked bond. Bedanya di sustainability linked bond itu dibolehkan oleh investor, dibolehkan oleh requirement-nya di ini untuk menerbitkan sustainability linked bond ini adalah untuk melakukan transisi. Jadi existing asset yang digunakan, yang dijamin dalam obligasi ini tidak harus green, tapi mereka mempunyai komitmen untuk melakukan transisi. Sehingga nanti ke depan mereka akan berinvestasi ke green project. Saya kasih contoh misalnya oil and gas. Oil and gas ini kan tidak masuk kategori green industrinya, ya, fossil fuel. Nah, tapi ke depan ada kemungkinan besar mereka juga akan masuk ke renewable energy. Jadi mereka akan mix dengan fossil fuel dengan renewable energy. Pada titik tertentu seperti tadi target 2050-2060, perusahaan ini akan mencapai zero carbon juga. Di mana tadi 10% income dari renewable, dari fossil fuel. Nah, untuk mencapai itu mereka menerbitkan yang namanya sustainable linked bond. Karena investasinya itu awalnya itu tidak harus dalam bentuk green project, tapi mereka ke depannya akan melakukan investasi ke green project, ke renewable energy tadi misalnya oleh oil and gas company ini. Nah, banyak teknologi-teknologi yang bisa membantu oil and gas company bertransformasi dari fossil fuel ke renewable energy. Ya, tadi salah satunya dengan renewable itu bisa dengan geothermal, dia masuk ke bisnis geothermal energy ya. Nah, kalau geothermal itu pasti green ya. Dan itu seperti juga oil and gas, perlu eksplorasi, perlu eksploitasi, ya hampir sama kerjaannya sebenarnya oleh kalau mereka sudah berinvestasi di hulu ya, kayak British Petroleum, Chevron, semua mereka semua punya pengalaman di geothermal misalnya. Nah itu salah satu cara mereka untuk bertransformasi, menggunakan geothermal itu sebagai alat untuk bisa bertransformasi dari fossil fuel ke renewable energy. Nah, jadi ada dua thematic bonds yang sekarang lagi diminati. Yang satu tadi benar-benar green karena proyeknya keseluruhan adalah green. Yang kedua adalah sustainable. Ya, tadi untuk membantu perusahaan-perusahaan yang belum green untuk menjadi green company. Kira-kira begitu. Saya kira cukup dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi dari sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi atas sharingnya. Saya mau nanya Noya dulu nih, yang tadi mengenai women tuh Noy. Emang di dalam sosial itu ada aturan-aturannya ya untuk women? Enggak, misalnya maksud saya ada beberapa fund yang emang kayak targeting karena dilihat kayak misalnya kan ada survei tuh di perusahaan. Kalau di Indonesia jadi survei itu kayak misalnya board-nya itu banyak, beberapa company itu nggak banyak yang board-nya itu perempuan gitu. Bisa nggak ada sama sekali gitu. Nah itu ada fund-fund yang dia justru kayak targeting itu kayak untuk increasing diversity kan. Jadi thematic funds itu ada tiap mandat. Tapi kalau di SDG-nya sendiri sih nggak ada yang minimum harus berapa sih, enggak sih. Cuman kalau ngelihat itu kan ada yang increasing diversity kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang minimum berapa sih nggak ada. Cuma memang ada fund kayak waktu itu pernah ngomong soalnya itu dia tuh investnya tuh kayak dia tuh hanya invest di fund yang minimum di board member itu paling nggak harus ada paling nggak satu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada ya dia exclude gitu. Itu sih tematik sih sebenarnya. Oh, jadi bukan ketentuan dari ESG-nya ya? Nggak ada sih. Nggak ada, cuman ya
itu kan tematik ya jatuhnya ya. Tapi kalau ketentuan isinya sih nggak ada sih, karena kan nggak gender based ya. Oke, oke. Nah, kayak untuk sukuk-sukuk yang Iya. dikeluarkan itu juga sekarang temanya green ya? Ya, jadi sebanyak sukuk itu kan bisa project based kan. Jadi jadi kalau misalnya sukuk itu kan udah halfway untuk jadi green sebenarnya, tinggal dia ada sustainable, ada green ya. Kalau sustainable kan kayak buat sustainable sukuk tuh untuk kayak misalnya wakaf cashlink sukuk tuh kan dia kayak untuk apa namanya, kayak bisa ditujukan untuk sustainable purposes gitu. Buat yang green project juga, jadi bisa di structure misalnya, dia mau sukuknya sukuk ijaroh aset to be lease atau gimana, hanya untuk project yang renewable gitu. Itu udah lebih buat demand-nya sendiri, dia jadi open up investor yang bisa beli kan jadinya. Kalau yang tadinya kalau dia hanya sukuk hanya green bonds gitu misalnya, kan yang Islamic investor nggak bisa gitu kan. Itu kan kalau dia bisa structure, kalau kita bisa structure yang sustainable sukuk atau green sukuk, itu jadi punya target market yang lebih luas. Gitu sih dari sisi marketingnya gitu. Tapi kalau dari sisi bisa lebih kalau misalnya dari sisi syariahnya sendiri kan memang ada banyak, udah ada kriteria kan, nggak boleh bisnis yang kayak merusak lingkungan gitu, kecuali kalau terpaksa. Kalau misalnya kayak nggak bisa alkohol, nggak bisa alkohol minuman ya, nggak bisa weapons of mass destruction, itu udah completely excluded tuh. Jadi ada beberapa tipe bisnis yang dalam syariah itu udah nggak mungkin bisa masuk. Terus kayak bisnis yang kayak gitu. Jadi kalau proyeknya itu dianggap bisa renewable, proyeknya kalau misalnya proyeknya itu renewable, bisa mengurangi polusi segala macam, proyeknya kan bisa di-structure untuk green sukuk. Gitu. Kalau misalnya dia sustainable, dia misalnya untuk pengadaan untuk bikin hospitals beberapa gitu di sana, terus nanti pakai ijarah gitu kan, itu bisa sustainable sukuk gitu. Jadi sebenarnya sih kalau tinggal ditambah, jadi ada irisan, saya nggak bisa bilang yang satu bagian yang kecil ya, cuman dua-duanya mirip, ada yang nggak ada di Islamic bonds, ada yang sebagian ada di sustainability. Jadi kalau misalnya bisa nemuin irisannya, in a way as an issuer kan lebih enak, target marketnya jadi lebih banyak. Nah, kalau sukuk sendiri itu peminatnya ya dibandingkan government bond yang biasa gimana? Kalau misalnya kayaknya sih lumayan oke ya. Sehingga saya sih bagus sih. Banyak yang minat juga. Iya, banyak sih. Kalau misalnya Indonesian sukuk, iya banyak. Yang green sukuk kita waktu itu kan lumayan ya. Oke. Nah, ya, kalau saya boleh tambahin ya. Ya boleh Pak Yudi. Kalau yang green sukuk bond yang kemarin pemerintah terbitkan, gini, kalau tanpa ada label green, maka belum tentu tadi investor-investor besar yang berminat sekali untuk mencari aset-aset green, ya itu bisa masuk ke green bond sukuknya Indonesia. Jadi waktu penjualan awal pertama pemerintah Indonesia menjual green bond sukuk itu tadi, banyak nama-nama baru, investor-investor baru yang besar, mereka beli karena ada label green tadi. Misalnya salah satunya adalah dana pensiun guru-guru di California. Kebetulan dia salah satu komite juga di Climate Bond Initiative. Ya, mereka nggak beli kalau tidak ada label green.
misalnya hanya bond pemerintah Indonesia aja, misalnya begitu ya, sukuk bond pemerintah Indonesia, mungkin mereka nggak beli karena ratingnya segala macam ya so-so aja kan dibandingin dengan misalnya corporate yang triple A rating dan segala macam tadi ya, yang lebih tinggi, yang mungkin lebih di sisi resiko jauh lebih kecil, tapi yield-nya lumayan, untuk return-nya lumayan gitu. Tapi karena ada green tadi, level green tadi, karena balik lagi kalau namanya green bond sukuk, itu pasti proyeknya pasti green gitu kan. Karena dia asetnya harus di green bond sukuk, apalagi namanya ada sukuk di situ. Maka aset yang dijaminkan itu proyeknya harus green. Nah, itu yang membuat orang tadi investor-investor besar itu akhirnya beli mereka. Karena susah cari green bond yang benar-benar, apalagi ada sukuknya gitu ya. Ini jelas pasti asetnya pasti green dan layak untuk dikembangkan gitu misalnya. Nah, itulah tadi marketnya menjadi lebih besar dan banyak nama-nama baru, investor-investor baru membeli green bond sukuknya Indonesia. Termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah mulai menerbitkan di luar menggunakan green bond tadi. Kalau tidak ada label green-nya mungkin mereka nggak beli. Kira-kira gitu. Nah, contoh tadi seperti dana pensiun guru-guru California, ya mereka kok sudah komitmen 100% sekarang investasinya harus masuk ke label green, ada label green-nya. Bahkan mereka menjual semua asetnya seperti perusahaan rokok, tobacco ya. Tahun lalu dia melepas 200-an juta dolar aset yang berhubungan dengan rokok begitu. Juga mereka tidak akan masuk ke oil and gas lagi dan coal misalnya gitu. Itu udah komitmennya sudah jelas semua gitu seperti itu. Nah, mereka benar-benar cari aset yang green. Nah, ini karena aset under manajemennya sangat besar, sehingga mencari aset yang green tadi juga nggak mudah sekarang. Gitu. Ya, kira-kira gitu dari saya tambahannya. Pak Yudi sendiri sudah membantu penerbitan green bond apa aja tuh Pak? Kalau dari perusahaan Indonesia, ada yang listed company? Nah, itu dia. Ya, sekarang yang kita lagi sedang proses itu ada beberapa listed company yang akan menerbitkan green bond dan SLB, Sustainability Linked Bond. Dan kebetulan kita juga sudah dibantu oleh Asian Development Bank misalnya untuk memproses itu tadi. Jadi, nah yang hebatnya lagi juga pemerintah Singapura misalnya itu memberi insentif di sana. Jadi ada insentif misalnya kalau menerbitkan green bond di Singapura itu listing fee-nya digratiskan, terus kemudian biaya konsultan itu ada yang bisa di reimburse, bisa diganti, bisa sampai $400.000 ya subsidinya dari pemerintah Singapura. Nah itu kan menarik gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kayak terakhir Star Energy itu bisnisnya geothermal itu menerbitkan green bond 350 juta listed di Singapura. Gitu. Nah ini sekarang juga kita lagi proses. Nah ini juga ada kemungkinan kita melakukan yang sama. Gitu. Jadi ada beberapa listed company yang akan menerbitkan tadi green bond dan SLB ya, Sustainability Bond, yang kemungkinan bisa terbit di Indonesia atau terbit di Singapura nantinya. Itu yang kita lagi proses. Berarti fee-nya jadi lebih rendah ya Pak ya. Kalau dari suku bunga sendiri gimana Pak? Suku bunganya juga lebih bisa dapat suku bunga yang lebih bagus. Ya, memang itu juga salah satu insentifnya yang dicari. Kenapa tadi kita melihat untuk menerbitkannya di luar, di Singapura misalnya, karena memang satu tenornya bisa lebih panjang, gitu ya. Mereka tahu sudah investor-investornya, terutama institutional investor itu ya, mereka sangat tahu dengan proyeknya seperti renewable energy dan sebagainya. Mereka tahu resiko-resikonya, sehingga mereka berani untuk beli obligasi dengan tenor yang jauh lebih panjang
dibanding diterbitkan di Indonesia misalnya gitu ya. Yang kedua ya, jadi kalau ini karena risikonya mereka tahu ya, mereka berani dengan yield yang lebih rendah. Selama revenue-nya menurut mereka ya itu wajar dan ya cukup menarik buat mereka begitu ya. Tapi resikonya jadi lebih rendah. Saya perlu sampaikan aja bahwa ya gampang-gampang susah menerbitkan green bond itu tadi, karena tadi ada strategi yang harus dia buat, zero carbon strategi itu. Nah itu yang nggak terlalu gampang, dan mereka harus punya 100% komitmen untuk melaksanakan itu gitu. Kira-kira begitu. Itu di auditnya setahun sekali ya Pak? Untuk jadi misalnya di awal sebelum penerbitan ya ada namanya pre-issuance requirement report, kemudian post-issuance requirement report. Ya, nah itu setahun sekali dan itu impact-nya diukur gitu. Nah, dalam halnya penerbitan SLB misalnya dari sustainability linked bond itu bahkan di kontraknya atau di perjanjiannya penerbitan green bond SLB tadi itu bisa ada KPI lah, semacam KPI di mana tadi kalau mereka nggak mencapai target penurunan karbon misalnya bunganya dinaikin 0,5%. Kalau mereka mencapai target ada bonus 0,5%, jadi turun bunganya jadi turun 0,5%. Nah, itu ada kesepakatan seperti itu dengan investor bisa untuk memberikan insentif si perusahaan mencapai target zero carbon tadi ya. Jadi berarti perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan green bond itu ya Pak ya sudah dipercaya berarti. Berarti kalau gitu saham-sahamnya juga yang kalau sudah listed itu boleh kita lirik dong Pak. Ya, saya kira begitu ya ininya ya. Mungkin hubungannya dengan sahamnya juga. Ya karena di sini banyak teman-teman ini yang investor begitu saham mereka tadi. mengeluarkan strategi bisnisnya untuk mencapai zero carbon tadi, mereka melihat banyak peluang. Artinya tadi kan dalam misalnya tadi mau membuat renewable energy, berubah ke renewable energy. Nah, itu peluangnya mereka lihat banyak ya gitu ya. Ini lumayan menarik dan revenue sekarang sudah mulai lebih ukur ya dibandingkan dengan konvensional yang ya, oil and gas segala macam tadi ya gitu ya. Sehingga mereka pikir ya mereka kedepannya akan jauh lebih profitable. Pak Yudinya hilang ya, terputus nih kayaknya. Ada tuh. Pak, ke-mute Pak. Pak Yudi ke-mute. Nggak kedengeran suaranya. Iya. Ya. Keputus ya Pak tadi. Sorry. Dengar ya? Ya. Ya. Jadi ya saya kira profilnya untuk perusahaan-perusahaan yang tadi sudah komit untuk menjadi green company, saya kira harusnya menjadi lebih tinggi dan punya opportunity juga lebih besar ke depannya, karena mereka akan pasti lebih resilient terhadap tadi ya disaster atau apapun gitu ya, karena mereka lebih siap pastinya gitu kan. Ataupun hal ada perubahan regulasi, misalnya tadi di negara-negara seperti yang tadi sudah berkomit untuk produksi untuk hanya mobil listrik aja misalnya ya kan, di Norwegia, di Belanda 2030 mereka sudah harus berubah semua tuh gitu. Nah, company-company ini yang sudah komit untuk merubah bertransisi menjadi green company kan jadi lebih siap dibandingkan yang tidak siap ya begitu. Coal company misalnya, mining company mulai agak susah sekarang jual batu baranya, apalagi untuk ekspor ya di luar Indonesia misalnya gitu ya. Banyak negara sudah tidak mau menerima, mereka karena akan nutup power plant coal power plantnya, batu bara dengan supply batu bara ya. Jadi kalau itu terjadi ya tadi perusahaan batu bara juga akan susah. Kenyataannya juga seperti itu.
even bank-bank asing itu sekarang juga sudah membatasi memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan seperti tambang batu bara dan oil and gas misalnya. Itu sudah mulai mereka sudah tidak memberikan pinjaman, gitu ya. Sehingga saya bilang tadi perusahaan-perusahaan yang tadi mau melakukan transisi kepada menjadi green company itu pasti lebih resilient, lebih bisa survive nantinya ke depannya jangka panjang gitu kan. Kira-kira gitu dari saya. Oke, tadi selain Start Energy apalagi tuh Pak, biar teman-teman tahu nih kira-kira apa aja tuh perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan green bond. Ya, kita lagi proses. Kalau green bond, yang lainnya adalah SMI, permit BUMN ya, untuk infrastruktur. Kemudian ada ya, yang ke depan yang kita lagi siapkan ini ada Super Energy, itu akan menerbitkan SLB. Ada Sky Energy, itu akan menerbitkan green bond. Kira-kira begitu yang saya tahu sekarang sementara ini. Tapi mungkin nanti Nela lebih banyak tahu mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan green bond di Indonesia. Oke, makasih Pak Yudi. Naya, gimana? Ada ini nih, ada perusahaan-perusahaan apa yang boleh dilirik yang sudah komit untuk dengan ESG, terus begitu bikin green bond juga. Halo? Halo, bisa Mas Yudi. Ya. Ya. Yang saya tahu, pertama saya mau revisi dulu yang tadi ya. Tadi saya bilang nggak ada di SDG, ada kalau misalnya yang women itu ada di gender inequality itu ada sih SDG. Jadi kalau beberapa fund yang targeting women's board itu karena SDG. Oke. Sekarang itu saya koreksi tadi, nggak tahu kenapa. Lupa ada SDG yang itu. Nah, kalau misalnya untuk yang green bonds, yang saya ingat kalau nggak salah tuh itu Pertamina bilang mau tahun depan gitu kalau nggak salah ngeluarin. Terus ya tadi SMI ya. Terus waktu itu yang udah pernah ngeluarin tuh AFC. Mana lagi ya yang ngeluarin ya? Apa IFC anak perusahaan financing arm-nya dari World Bank ya, International Finance Corporation. IFC itu berhubungan dengan OCBC. Jadi OCBC ya, OCBC Bank Indonesia itu menerbitkan green bond. Kemudian yang membeli terus Mandiri lupa ya. Mandiri Charon Pokham baru mengeluarkan SLB juga tahun ini. SLB ya. Tapi di luar ya, di global ya. Mandiri April kemarin kan keluar. Ya. Sih kalau Pertamina tahun depan ya. Yang Pertamina tahun depan kalau nggak salah. Kalau bukan bank saya agak lupa ya. Coverage-nya bank gimana dong? Iya. Nggak tahu waktu itu EDB sama PLN tuh dulu sempat ngomong, cuma nggak tahu jadi apa enggak. Itu sempat bilang bikin transition bond tahun ini ya, tapi saya belum lupa ya, udah belum ya? Belum ya, belum ada. Belum ya. Waktu itu bilangnya tahun lalu tuh bilangnya tahun ini soalnya, saya nggak ingat. Yang udah Start Energy. Iya. Berarti belum banyak sih. Ya. Mungkin karena mikirnya hanya untuk sebenarnya untuk transition juga bisa kan, adaptation. Green itu. Ya, makanya agak susah karena apalagi kalau marketnya dalam negeri ya, investor dalam negeri. Iya. Belum terlalu memikirkan masalah climate change segala macam tadi hubungannya dengan itu ya. Jadi mereka hanya lihat yield aja gitu, hanya lihat return aja gitu. Ininya ya. Beda dengan investor tadi yang di luar tadi yang
yang besar-besar tadi kita ngomong BlackRock, Vanguard, JP Morgan, semua itu ya mereka sudah hampir semuanya sudah aware dan mereka punya komitmen gitu ya di sustainability investment ini. Nah kalau dalam negeri belum sampai ke situ, makanya kebanyakan perusahaan Indonesia pun kayak Star Energy ya, mereka terbitkannya di Singapura dan investornya ya offshore gitu ya. Tapi laris ya Pak ya, habis ya tiap keluar itu green bond pasti laku. Semuanya oversubscribe. Oh, oke. Oversubscribe. Tapi sih kalau dibanding yang lain, anyway kan emang oke ya. Bond kita gitu, misalnya dari lihat yield dan lihat credit profile ya. Jadi kalau pakai tambahan green, jadi lebih banyak kan yang bisa beli kan. Kalau itu perlu di rating sama S&P gitu-gitu juga nggak sih tetap? Oh tetap. Jadi kalau tadi iya beda, ada 2 rating. Iya, ada 2 rating. Jadi yang rating kreditnya dari S&P atau Moody's atau Fitch itu rating kreditnya. Satu lagi rating sustainability-nya ya. Iya. Kalau untuk green bonds atau green sukuk. Betul. Boleh saya tambahin sedikit, dalam proses green bond itu dia harus mendapatkan namanya SPO, second party opinion. Ya, second party opinion ini biasanya dilakukan oleh ya salah satunya Big Four tadi ya, bisa melakukan itu, EY, PwC, yang lain, Deloitte dan sebagainya. Dan ada beberapa lagi Sustainalytics, semua itu mereka melakukan namanya SPO, second party opinion. Ini semacam audit, green audit tadi, yang melihat ya bagaimana proceed itu digunakan, bagaimana bisnis plan-nya untuk mencapai zero carbon misalnya gitu. Jadi semua perusahaan-perusahaan ini tadi kalau begitu dia mau menerbitkan SLB atau green bond, mereka harus punya itu tuh, ya harus melewati SPO tadi gitu. Kalau nggak bisa dapat sertifikasinya untuk green bond. Jadi harus ada SPO. Nanti begitu selesai SPO, nanti mereka yang promosikan perusahaan ini ke green certification melalui CGI atau melalui C0, gitu kira-kira. Jadi kayak sama kayak di audit gitulah ya. Itu kan kayak lembaga-lembaga audit juga kan. Betul. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya? Mana nih? Ini ada Ibu Agustini. Bu Agustini mau nanya, Bu Agustini. Bu Hita mau nanya. Pada bingung kayak mau ditanyain apa. Mau nanya saham juga boleh, tapi sahamnya syariah kalau Naila. Saya nggak bisa ngomong saham. Nggak bisa ngomong outlook. Ini hari Minggu. Dan jam kantor. Enggak tanya outlook sih. Misalnya tanya mungkin ya apa yang diketahui, yang ingin diketahui oleh teman-teman. Apa yang mau diketahui? Kalau saham syariah sih lebih mudah ya, karena kan kalau di Indonesia keluar daftar syariah ya. Itu udah di screening sih, jadi kita nggak perlu pusing. Tinggal ngikutin aja. Sama kayak tadi kalau ngomongin penerbitan green sukuk gitu ya. Selain credit rating dari issuance, terus juga dari apa tadi green SPO itu, ada juga opini kesesuaian syariah kan dari tim ahli syariah gitu sih kalau bonds. Ya, saham apa yang berhubungan dengan ESG? Saya nggak bisa ngomong prospek ya. Saham, nah itu harus. Nah kalau di bursa bukan udah ada indeks ESG ya? Seingat saya udah ada ya. Jadi indeks Sri Kandi. Ya, jadi sebenarnya sih kalau buat retail, maksudnya dibanding kita pusing-pusing, bisa lihat dari situ sih. Ikutin dari indeks gitu. So, kecuali kalau mau nyari sendiri ya, kalau mau nyari sendiri kan lebih banyak lagi yang effortnya akan lebih banyak sih. Harus jelas polisinya, inclusion exclusionnya harus jelas kalau mau nyari sendiri ya. Tapi kalau ada beberapa indeks kan ESG, kayaknya nggak cuma satu deh di bursa.
Aku juga tahunya yang Serika Hati sih. Ada satu lagi kok jadi tiba-tiba lupa. Ada ESG Leaders baru tahun lalu kan keluar. Oh gitu, baru tahu. Baru Ada 30 saham ESG Leaders. Oh 30 ya. Itu bisa lihat juga kalau ngelihat ini ya. Saya nggak ngomong prospek ya, saya cuma ngomongin member. Karena kebetulan saya di lebih kredit analysis ya, bukan di saham. Tapi kalau untuk, maksudnya kecuali kalau mau konstruk sendiri, kalau mau yang tadi ya pathways, kita ngelihat kita mau ngambil metode yang mana, mau exclude yang itu kan ekstensif, harus nyari bener-bener sorting dari berapa ratus. Silakan sih kalau mau, keren banget gitu, bisa nyari sendiri. Tapi kalau misalnya saya mau yang udah ada aja. Nah itu ada Serika Hati sama ESG Leaders ya kalau di IDX, bisa dilihat dari situ sih. Oke, Ibu Siti, silakan Bu Siti mau nanya, boleh dibuka mikrofonnya. Sorry saya off kamera ya, makasih. Ini keren banget. Mau nanya ya, baik ke Bu Naila atau Pak Yudi. Kalau ada yang berpikir konspiratif gitu ya, bahwa ini ESG-nya emang untuk mengeras di negara-negara berkembang gitu ya, karena kan nggak mau pertumbuhannya jadi terhambat. Nah ini apa ya? Apakah komennya aja gitu terhadap statement yang konspirasi seperti ini? Mungkin itu ya. Terima kasih. Agak putus-putus sih. Suaranya agak putus-putus. Putus ya, boleh saya coba ulang ya. Kan ada tuh sebagian statement yang mungkin kurang setuju ya gitu, yang menyatakan bahwa tema ESG ini tuh dibuat untuk menghambat pertumbuhan dari negara-negara berkembang gitu ya, negara maju. Nah mungkin itu mohon tanggapannya. Mudah-mudahan terdengar ya. Kalau terdengar saya tuliskan aja. Oke. Mungkin ini hubungan dengan call sama CPO kali ya, yang paling jelas gitu kayaknya, yang paling betul. Yang mungkin saya ngomongin investment kali ya, saya nggak ngomong spesifik saham. Ada disclaimer dulu langsung di depan. Sebenarnya sih kalau as investor, balik lagi tergantung mandat dari masing-masing ya Bu. Dari kita sendiri kita bisa konstruk sesuai mandat kita. Kalau mereka we cannot kontrol apa yang mereka mau gitu kan. Nah mungkin kalau untuk investmentnya sendiri, kalau kita ngelihat laporan berkelanjutan dari banyak sekali bank, kebetulan saya di finance ya, jadi saya nggak bisa komentar kalau bukan finance sih. Itu di beberapa bank tuh sudah ada tuh polisinya. Jadi kayak mereka minta palm oil harus ada RSPO certification atau ISPO certification gitu. Jadi kalau itu udah ada kan udah bisa reducing concern di Europe gitu misalnya. Terus kalau yang coal, ya sih kalau ngelihat kan Indonesia is the world's biggest thermal coal exporter ya. Nah, kalau dibilang kalau buat negara kita sendiri kan power energy mix-nya masih ada, masih ada, tapi yang renewable juga lagi di boost kan gitu. Jadi kalau dibilang konspirasi teori, kalau saya mikirnya, then what can we do about it gitu. Kalau emang something yang orang lain opini, biarkan aja gitu. What can we do about it gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak, berapa yang di ekspor, berapa yang di sini gitu. Terus kalaupun dia perusahaannya di sini ada sumber dana yang lain atau enggak gitu kan. Kalau investment kan kayak gitu ya, kita kan lihat risiko financial risk dari investment kita. Jadi kalau emang mandatnya kita
kita nggak ada, kita tadi ya mandatnya agnostik, ya nggak apa-apa sih. Kita nggak membatasi diri, but we have to be mindful bahwa ada risiko itu gitu, bahwa ada transition risk, bahwa nanti semakin banyak yang keluar, karena nggak cuman dari Eropa ya. Saya ngomong yang anak-anak ponakan saya aja tuh kayak kadang-kadang saya minum pakai sedotan aja marah loh. Jadi kayak you're using plastics gitu. Jadi tambah lama tuh yang environmental awareness tuh terutama yang muda-muda itu tinggi sekali. Jadi saya nggak lihat itu hanya di-driven dari luar juga sih. Di dalam negeri juga environmental friendly product tambah kencang. Nah itu yang saya tadi sebut sebagai transition risk. Are we udah incorporate transition risk nggak gitu ke investment tesis kita, baik sebagai individu, again tergantung mandat, tergantung kita investment horizon-nya apa. Gitu sih Bu. Kalau saya sih ngelihatnya gitu ya. Risiko transition risk-nya kita harus nyadar, kalau enggak apa mitigation ada apa risk mitigation-nya sih. Kalau dibilang konspirasi mungkin iya, mungkin enggak, but then we cannot control what other people think of us. Kalau saya sih ngeliatnya what can we do about it, gitu aja sih. Mungkin Mas Yudi mau nambahin, silakan. Ya, saya nambahin sedikit aja. Memang betul, jadi kita apa yang kita bisa lakukan dengan itu ya. Mungkin itu konspirasi, mungkin juga enggak. Contohnya begini ya, untuk industri oil and gas and coal, itu foreign bank yang beroperasi di Indonesia itu hampir semuanya menghentikan memberikan loan baru atau kredit baru kepada perusahaan-perusahaan oil and gas. Nah, justru mereka sekarang mencari pinjaman dalam bentuk SLB, dalam bentuk sustainability linked bond, misalnya ke luar negeri. Lebih gampang mendapatkan financing-nya dalam bentuk SLB tadi. Karena mereka sekarang punya komitmen untuk saya oil and gas sekarang, tapi mereka mau bertransisi, mempunyai komitmen untuk transisi ke renewable energy, menjadi lebih hijau perusahaannya. Nah, jadi dari sisi bisnis kita melihatnya ya, Indonesia tetap mempunyai kesempatan, apalagi kalau mereka mau melakukan transisi kepada green business ya, green project, dan mereka menjadi green company misalnya. Sebaliknya juga misalnya perusahaan-perusahaan multinational company like Unilever, Danone, itu dari pusatnya, dari headquarternya begitu ya, memberlakukan itu juga gitu. Mereka harus menggunakan clean energy dalam prosesnya di sini gitu kan. Kalau nggak mereka nggak bisa ekspor ke Eropa. Ya, makanan-makanan nggak bisa diekspor ke Eropa, Danone semua juga itu prosesnya semua di dalam negerinya. Mereka bilang mereka harus menggunakan clean energy. Nah, mereka berubah menjadi green company akhirnya. Nah, hanya kita aja yang siap, kan? Supply chain-nya mungkin ada di Indonesia semua ya, kita harus ikut kan gitu kan. Tapi opportunity-nya ada di situ. Artinya Indonesia sebagai negara berkembang tetap mempunyai kesempatan yang banyak, apalagi resource kita semua ya green resources kita punya banyak ya kan, dari namanya tenaga air, tenaga surya gitu. Tenaga surya kita setahun penuh itu matahari ada terus gitu ya, dibanding negara lain kayak di Eropa kan ada 4 musim gitu kan ya. Jadi kita belum manfaatkan sama sekali itu. Maksudnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan menggunakan coal misalnya. Jadi tenaga surya itu sekarang membuatnya biayanya jauh lebih murah, mungkin sekarang menjadi lebih murah dari membangun PLTU misalnya. Kenapa harus bikin PLTU kalau misalnya biaya membangun proyek tenaga surya lebih murah misalnya. Nah, jadi opportunity-nya ada di situ. Indonesia masih tetap bisa memanfaatkan itu selama teknologinya ada, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya siap, cukup. Saya kira bisa. Nah, kita lagi membantu tadi salah satu perusahaan yang produser solar panel misalnya, karena mereka ekspor,
dan demand-nya cukup besar dan prospek kedepannya cukup besar gitu untuk produknya. Jadi bahkan mereka bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, bersaing dengan Cina, dengan India, mereka bisa ekspor dari Indonesia. Nah itu kita lagi kita dukung. Gitu. Jadi namanya bisnis kita melihatnya ya ada opportunity sangat besar dari negara berkembang seperti Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi saya kira ya konspirasi mungkin belum tentu ada konspirasi itu. Ya. Terima kasih. Oke, ini Pak Yudi ada pertanyaan dari Pak Frans. Berapa potensi proyek terkait ESG di Indonesia di luar sektor energi? Salah satu concern-nya adalah blessing dari pemerintah. Sektor energi sangat highly regulated dan sangat lambat pertumbuhannya di Indonesia. Oh, saya nggak punya data potensi yang besar itu ya. Tapi saya bilang potensinya sangat besar. Contohnya misalnya green building misalnya. Indonesia sudah punya banyak green building gitu ya, dan itu potensi sangat besar untuk kita bantu pengembangan di situ dengan melalui green bond. Yang kedua tadi di luar energi adalah transportasi. Itu saya bilang kita lagi ngembangin motor listrik misalnya gitu ya. Ke depan saya kira ini nggak bisa dibendung gitu. Orang bermigrasi dari konvensional, dari fossil fuel motor ke elektrik skuter, elektrik motor ya kan. Karena bisa lebih murah, nggak perlu maintenance, nggak perlu ini ya. Kalau motor listrik kan nggak perlu isi bensin, nggak perlu ganti oli, ya kan? Cuma baterai aja gitu, dan baterainya digaransi 5 tahun misalnya. Jadi ini dalam proses transformasi nih di industri motor ini ya, dan ini kan usernya di Indonesia luar biasa banyak ya. Penjualan motor itu setahu saya tahun lalu walaupun dalam pandemik itu per bulannya masih 4 juta ya. 4 juta motor gitu. Itu dalam masa pandemik tuh. Di luar pandemi katanya bisa sampai 7 juta gitu kan. Nah itu saya bilang tadi kalau bisa itu berubah jadi motor listrik semua, Indonesia kan jadi tidak tergantung dari bensin lagi, mungkin kan nggak perlu impor lagi gitu kan. Kira-kira gitu sih. Jadi potensinya luar biasa kalau untuk Indonesia di dalam hal sustainability atau investment ataupun project-project yang berhubungan energi luar biasa besarnya. Kita punya hutan, kita punya marine ya, laut, kita punya potensi, itu juga belum digali gitu kan. Banyak sekali yang belum kita gali. Nah itu saya kira itu potensi luar biasa besar. Dan saya nggak punya datanya sampai ini untuk itu semua. Oke, terima kasih Pak Yudi. Saya waktu ke China 2 tahun yang lalu ya di Hainan itu semuanya udah pakai motor listrik loh. Mereka kayaknya udah nggak ada motor yang bensin. Jadi mungkin nanti ke depannya di Indonesia juga bisa seperti itu kali ya. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita juga sudah 1,5 jam nih. Mungkin kita akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ke Pak Yudi sama Naila untuk sharingnya hari ini. Jadi lebih mengerti kita tentang ESG dan potensi-potensinya. Juga ya tadi ada satu perusahaan tuh yang disebut yang sudah menerbitkan green bond, tapi ya nanti kita lihatlah gimana ke depannya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat menikmati sisa hari Minggu ini sebelum kita besok kerja lagi. Ya. Terima kasih semuanya. Makasih Visa. Terima kasih.